Anda kembali bersama kami di Metro Siang. Kita lanjutkan informasi pemirsa. Edi Baskoro Yudhoyono atau Ibas Yudhoyono, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, senantiasa semangat dalam menjaga keseimbangan antara menjalankan ibadah puasa dan menyampaikan aspirasi rakyat melalui Dewan Perwakilan Rakyat. Lalu bagaimana keseharian sosok Edi Baskoro Yudhoyono selama di bulan suci Ramadan? Berikut wawancara dengan Edi Baskoro Yudhoyono. Alhamdulillah, sehat dan tetap semangat. Saya bersyukur di bulan suci Ramadan masih berpuasa, tapi tetap menjaga keseimbangan antara beribadah, bekerja, dan meluangkan waktu bersama keluarga. Boleh dikatakan justru lebih produktif dan efisien ya. Kenapa? Karena saya masih ada waktu untuk sahur, berbuka, dan beribadah bersama keluarga. Selanjutnya, saya juga masih ada waktu untuk bekerja, berkonsolidasi, memperjuangkan aspirasi rakyat di parlemen. And last but not least, saya juga masih meluangkan waktu untuk bersilaturahim, berkunjung ke Dapil 7 Jawa Timur dalam rangka bersafari Ramadan bersama konstituen. Dan insya Allah semua itu tetap produktif dan istiqomah. Salah satu contohnya adalah kami menggelar buka bersama, berdoa, dan sholat berjamaah dengan ribuan santri, anak yatim piatu, dan pimpinan pondok pesantren, serta ibu-ibu yang tergabung dalam pengajian secara keseluruhan di Kabupaten Pacitan, Ngawi, Magetan, Ponorogo, dan Trenggalek. Namanya Safari Ramadan EBY, berbagi berkah, kasih sayang, dan kebahagiaan dalam serap aspirasi sebagai wakil rakyat tentunya. Ya, benar. Rakyat berharap, meminta, dan berdoa. Sesungguhnya mereka ingin sosok pemimpin dan wakil rakyat yang berkualitas, peduli, dan bekerja nyata dalam menjawab kesulitan. Negara ini kemudian bisa menjadi negara yang lebih maju, sejahtera dalam keadilan sosial. Singkat kata, negara hadir, pemimpin hadir, dengar, beri perhatian, dan jawab harapan aspirasi mereka dari berbagai macam isu kerakyatan saat ini. Salah satu contohnya adalah isu mengenai pendidikan yang lebih berkualitas dan berkelanjutan, isu mengenai kesehatan yang mudah, berkualitas, terjangkau, isu mengenai pertanian, perikanan, perkebunan yang lebih sejahtera, isu mengenai pembangunan infrastruktur di tingkat desa yang lebih memadai, isu mengenai pengangguran, meningkatkannya potensi usaha mikro kecil menengah di tingkat masyarakat lokal. Isu mengenai kemiskinan, daya beli, dan pendapatan rumah tangga. Itulah saya pikir beberapa isu yang sekiranya rakyat ingin dengar, dapatkan solusinya, dan dari wakil rakyat dan pemerintah lah mereka berharap luas. Sebagai bagian perenungan untuk kemudian dicarikan solusinya. Bulan Ramadan dapat dijadikan momentum kita untuk melakukan muhasabah, evaluasi, introspeksi. Tentunya bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga agar kita mampu memberikan kontribusi yang lebih kepada bangsa dan negara. Dan saya bersyukur sebagai wakil rakyat yang juga saat ini diberikan amanah oleh Partai Demokrat sebagai ketua fraksi, banyak dari mereka berharap besar terhadap kami. Seolah-olah anggota DPR itu bisa menyelesaikan semua urusan dan harus bisa mengeksekusi hingga tingkat ke akar rumput. Masyarakat harus tahu meski dibedakan antara tugas fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Saya ini anggota DPR RI atau boleh dikatakan sebagai wakil rakyat, legislator. Tugas fungsinya adalah salah satunya menyerap aspirasi dan memperjuangkannya. Dengar, catat, kita pelajari, dan kemudian kita perjuangkan. Kepada siapa? Ya kepada pemerintah atau mitra kerja kita di kementerian-kementerian terkait di semua lini. Syukur kerap kali kami juga dapat mengawal agar program kebijakan tersebut sampai dan dirasakan masyarakat. Jika belum, ya kami akan terus berusaha secara kritis, secara konstruktif, sehingga diperlukan kolaborasi
sinergi baik dengan para eksekutif, para legislator, sehingga harapan rakyat menjadi perjuangan kita bersama. Alhamdulillah banyak energi besar dari mereka, rakyat kita, dari hanya sekedar memberikan senyuman, memberikan doa, harapan, sampai dengan masukan yang sangat kritis. Tetapi tidak sedikit justru ada inspirasi juga dari mereka yang bisa kita pelajari dan diperjuangkan untuk menjadi bagian contoh kehidupan berbangsa ini. Misal mengenai kreativitas mereka, komitmen mereka, dan kesungguhan rakyat kita dalam bekerja, berikhtiar untuk lebih maju dan lebih sejahtera. Saya selalu mengatakan pemimpin ada masanya, masa ada pemimpinnya, tapi rakyat tetaplah rakyat yang harus kita pedulikan dan perhatikan. Sehingga pepatah Jawa mengatakan urip iku uruk, itu mesti benar-benar kita jalankan. Hidup haruslah terus menyala, bermanfaat untuk khalayak luas. Dan saya mengajak semuanya, mari kita berlomba-lomba dalam mengawal aspirasi rakyat, bekerja secara nyata di dalam kesunyian. Jadilah panutan mereka. Saya selalu mengedepankan quality over quantity. Yang penting adalah kualitas pertemuannya, bukan hanya sekedar banyaknya pertemuan dalam keluarga. Saya mengajarkan juga kepada mereka seperti ini bahasanya. Anak-anak, kalian harus ingat dalam hidup ini penting untuk kita ketahui. Yang pertama, you have to love Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya, berdoa dengan sesungguh-sungguhnya, dan berikhtiar dalam Islam. Yang kedua, mencintailah keluargamu, orang tuamu, ayahmu, ibumu, adik, kakak, dan saudara-saudaramu. Karena dengan cara seperti itu, kita juga sanggup menjalankan kehidupan melalui sharing, caring, and loving. Dan yang ketiga, love yourself, mencintai dirimu sendiri dengan jaga tutur kata perilaku, dan hendaklah peduli, berbagi, dan bersyukur atas kenikmatan bahagia yang kita miliki. Yang pasti pertama, sahur bersama. Walaupun masih ada yang kecil, masih ada yang balita, tapi saya mencoba mengajak bersama istri saya untuk mereka belajar berpuasa, membaca buku, riwayat-riwayat Nabi, sesekali dalam satu kesempatan juga bisa mengikuti pesantren kilat, mengajak juga sekali-sekali berjalan untuk ngabuburit, berbuka puasa, sholat berjamaah, taraweh bersama, dan tidak kalah penting juga bersedekah, beramal di bulan Ramadan ini. Tentu kewajiban utama mereka selain itu adalah belajar di sekolah. Karena saya yakin ilmu agama dan ilmu pengetahuan itu haruslah seimbang. Harapannya adalah mari kita menjadi manusia yang lebih baik. Seiring kita juga ingin meningkatkan ukhuwah kita, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah insaniyah. Karena berbuat sebaik-baiknya untuk kebaikan, untuk kehidupan di dunia dan akhirat, itu sangatlah penting. Partai Demokrat sebagai partai nasionalis religius berasaskan Pancasila juga ingin berbuat baik sebanyak-banyaknya, memperkenalkan kepada rakyat bahwa Partai Demokrat terus hadir, berjuang bersama rakyat, senantiasa mendengarkan aspirasi mereka, mengawal keinginan mereka, dan memastikan hajat hidup mereka yang belum baik menjadi kemudian lebih baik dalam perubahan dan perbaikan untuk masa depan Indonesia yang lebih aman, adil, demokratis, sejahtera, dan berkeadilan sosial. Mohon doa restunya, doakan kami agar tetap istiqomah, menjaga amanah, serta tidak pernah lelah untuk bekerja ikhlas, tuntas, karena kita tahu harapan rakyat adalah perjuangan Partai Demokrat. Semoga amal ibadah kita selama bulan suci Ramadan diterima Tuhan Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah kita kembali fitrah dan bertemu di Ramadan berikutnya. Allahumma amin.